Halo, jumpa lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan referensi untuk liburan kalian. Sekarang saya sedang berada di parkiran lantai 1 Revo Mall Bekasi Barat. Rencana saya mau naik LRT Jabodebek ya, yang beberapa waktu baru diresmikan. Saya mau naik dari stasiun LRT Bekasi Barat. Katanya kan terhubung dengan Revo Mall Bekasi ini. Nah, saya akan naik lift ya dari sini. Maksud saya turun 1 lantai dari sini. Nah, di liftnya ini sudah ada infonya ya, untuk stasiun LRT itu di lantai berapa. Nah, untuk stasiun LRT itu di lantai UG ya. Jadi saya dari lantai 1 parkiran cuman turun 1 lantai aja. Nah, ini adalah sudah masuk ke Revo Mall. Sekarang Revo Mall tuh udah bagus banget ya. Terakhir saya kesini itu setahun yang lalu, masih dalam tahap renovasi. Dan tapi sebelumnya juga Revo Mall itu nggak sebagus ini. Sekarang juga sudah banyak banget restoran-restoran yang baru di sini. Mungkin karena Revo Mall ini sekarang terhubung dengan stasiun LRT Bekasi Barat, makanya direnovasi jadi sebagus ini. Lebih nyaman lah untuk kita jalan-jalan atau mau makan-makan di sini. Sekarang saya akan menuju ke pintu masuk ke arah jembatannya ya, jembatan penghubung antara Revo Mall dengan stasiun LRT Bekasi Barat. Seperti ini ya suasana Revo Mall sekarang ini. Sangat berbeda sekali dengan yang dulu. Di depan itu sudah terlihat pintu masuk menuju ke jembatan penyeberangannya. Nah, sekarang ini saya sedang berdiri di jembatan penyeberangan atau jembatan penghubung antara Revo Mall Bekasi dengan stasiun LRT Bekasi Barat. Jadi jembatan ini itu di atas jalan tol ya, di atas jalan tol Jakarta Cikampek ya. Tapi sayang untuk kacanya itu terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa melihat jalan tol yang di bawah. Mungkin kalau dibuat lebih rendah, kita bisa melihat ya pemandangan jalan tol di bawah. Nah, ini adalah stasiun LRT Bekasi Barat. Seperti ini ya suasananya. Di sini juga tersedia mesin tiket ya, untuk isi ulang tiket. Dan di sini juga ada layanan pelanggan. Mungkin kalian butuh informasi apa gitu untuk tanya-tanya, dan dijual kartu kereta juga di sini. Nah, ketika saya mau ngetap kartu untuk masuk, itu ternyata kartu saya nggak bisa dipakai. Saya pakai kartu e-money ya. Nah, kata masnya,
kartu e-money saya itu kartu yang lama, jadi nggak bisa dipakai di mesin ini. Nah, jadi kartu itu harus diaktifasi dulu. Nah, untuk mesin aktivasinya itu di stasiun LRT Bekasi Barat ini belum ada. Jadi adanya di stasiun KRL. Jadi saya kalau mau aktivasi nanti kalau sudah sampai di dukuh atas baru bisa diaktifasi di stasiun KRL. Ya sudah, terpaksa saya beli kartu baru untuk bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang saya mau beli kartu yang baru ya di counter layanan pelanggan tadi. Ini ada mbak-mbak di depan saya juga katanya mau beli tiket yang sekali jalan, tapi nggak ada. Katanya untuk tiket sekali jalan itu bisa pakai aplikasi Link Aja atau KAI Akses. Dan dia juga tanya anak-anak umur berapa yang sudah mulai bayar. Jadi anak-anak umur 3 tahun ke atas itu udah bayar untuk naik LRT-nya. Pagi Bu, yang bisa dibantu? Beli kartu bisa nggak? Ini nggak bisa dipakai. Beli kartu boleh, satu kartunya 45.000, udah ada saldonya 10.000. Mau beli dua kartu? Iya, 2 kartu langsung diisi aja 50.000. Udah ada isinya, mau diisi lagi? Jadi 50. Jadi berapa? jadi berapa? Boleh, bentar. 200 kan? 200 kan? Belinya berapa jadinya? 45.000. Totalnya 193.000 kalau mau dekat. Jadi ini saya beli kartu LRT, satu kartu itu harganya 45.000, sudah ada saldonya 10.000 ya. Dan saya tadi nambah untuk diisi lagi 50.000. Dan sekarang sepertinya saya agak menyesal ngisi lagi 50.000. Karena saya pikir kartu itu seperti e-money gitu ya, bisa dipakai untuk bayar yang lain, bayar tol atau bayar parkir. Cuman untuk kartu KAI ini saya kurang tahu ya apa bisa dipakai untuk belanja yang lain apa enggak. Karena kalau saldo tersisa terlalu banyak kan sayang mubazir gitu, karena saya bukan pemakai kereta. Nah ini ya situasi di stasiunnya. Di sini juga terdapat pengisian air isi ulang ya untuk kalian yang butuh minum. Cuman di sini kalian harus bawa botol sendiri. Nah, ini saya akan melihat-lihat sebentar di sekitar stasiunnya. Sini ada toilet ya. Tangganya juga ada eskalator dan tangga biasa. Nah, ini saya udah ke atas ya untuk menunggu keretanya. Seperti ini suasana di atas ya, tempat menunggu keretanya. Atapnya tuh berbentuk setengah lingkaran ya. Nah ini jalur dari yang LRT Bekasi ya. Saya mau ke depan aja untuk naik gerbong yang paling depan karena saya pengen melihat ruang masinisnya, yang katanya kan LRT ini nggak ada masinisnya ya. Jadi LRT ini itu tuh buatan Indonesia ya. Jadi LRT ini adalah karya anak bangsa ya.
Keren ya, Indonesia bisa bikin kereta sendiri. Ini kami sudah masuk ke gerbong. Nah, untuk kalian yang tingginya di atas 170 harus menunduk ya, karena itu nggak terlalu tinggi pintunya. Nah, ini adalah ruang masinisnya. Dan saat ini tuh hari kerja di siang hari ya, tapi penumpangnya tuh cukup ramai. Meskipun nggak seramai di jam-jam berangkat atau pulang kerja. Nah, untuk diketahui, untuk kalian yang berdiri itu harus hati-hati ya kalau saat kereta itu mengerem, karena saat mengerem itu seperti menghentak ya. Jadi takutnya kalau kalian nggak pegangan yang berdiri, itu nanti kalian bisa jatuh. Di sini juga disediakan tempat untuk disabilitas yang memakai kursi roda. Nah, dan ini adalah kursi yang di LRT ya. Bahannya tuh terbuat dari busa dan lapisannya tuh kain. Dan warnanya tuh terang, jadi cenderung lebih cepat kotor ya. Beda dengan kursi yang di MRT yang terbuat dari fiber, itu lebih pemudah pemeliharaannya. Dan untuk jarak antara kereta dan peron itu menurut saya tuh terlalu lebar ya. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau keluar masuk kereta. Nah, ini setelah sampai stasiun Halim itu LRT ini sejajar ya dengan stasiun KCIC ya, kereta cepat Bandung. Dan nanti kalau sudah jadi, dari stasiun Halim ini terhubung dengan stasiun KCIC. Nah, sekarang kereta akan melewati jembatan Lengkung Bentang Panjang ya. Jadi jembatan Lengkung Bentang Panjang ini menghubungkan antara Jalan Gatot Subroto dengan Kuningan. Dan jembatan ini tuh agak tajam ya belokannya, sehingga keretanya itu pas melalui jalan ini tuh jalannya tuh pelan-pelan banget. Nah, kira-kira seperti ini kecepatannya. Sekali ya, karena belokannya itu tajam. Nah, kalau naik LRT ini enaknya tuh bisa melihat pemandangan kota Jakarta ya, karena berada di atas. Beda dengan MRT. Kalau MRT itu untuk melihat pemandangan atasnya tuh cuma sedikit. Mungkin kalian kalau ingin sekedar jalan-jalan aja, enaknya naik LRT aja. Nah, sekarang saya sudah sampai di stasiun Dukuh Atas. Nah, ini adalah
adalah stasiun terakhir ya. Jadi kita semua harus turun di sini. Meninggalkan kereta, memangkas semua menggunakan LRT Jabodebek. Final station, Duku Atas. All passengers please fly. Thank you for using LRT Jabodebek. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Dari stasiun Duku Atas ini nanti kalian bisa nyambung ke mana aja ya, bisa naik KRL, bisa naik MRT, atau bisa naik kereta bandara. Sepertinya untuk siang-siang seperti ini penumpangnya itu sepertinya yang cuman jalan-jalan aja ya, seperti saya ini cuman pengen nyobain naik LRT aja. Nah, rencana saya mau nyambung naik MRT tujuan ke arah Blok M. Mau makan siangnya di Blok M aja. Nah, kita lihat ya penghubung antara stasiun LRT ini ke stasiun MRT. Nah, di sini sudah ada petunjuk arahnya. Kalau mau keluar sebelah kiri, kalau mau lanjut ke kereta bandara, KRL atau MRT itu ke sebelah kanan jalannya. Nah, yang ini adalah untuk keluar. Sekarang saya akan ke kanan karena mau nyambung ke MRT. Nah, jalan penghubung antara stasiun LRT dengan MRT maupun KRL itu banyak tenan-tenan menjual makanan ya. Jadi meskipun jalan tuh seperti nggak berasa gitu, karena di kanan kirinya ada banyak menjual makanan. Kalian bisa mampir dulu ke sini buat makan. Atau untuk kalian yang mau berangkat kerja pagi-pagi nggak sempet sarapan, bisa mampir sarapan dulu di sini. Cuman saya kurang tahu ya di sini tuh kalau pagi tenan-tenan yang menjual makanan ini bukanya jam berapa. Mudah-mudahan sih pagi-pagi sudah ada yang buka ya, buat menyediakan sarapan untuk orang-orang yang mau kerja. Nah, untuk lanjut ke stasiun MRT harusnya tuh lewat kanan ya, nanti turun tangga. Cuman saya pengen melihat-lihat dulu yang lurus ke sana. Katanya sih ada food courtnya di sana. Nah, di sini juga banyak penjual-penjual makanan. Di sini tuh semacam food court ya. Di sini banyak makanan, ada makanan berat, ada makanan ringan, ada minuman-minuman.
cuman saya nggak nyobain makan di sini ya, jadi nggak tahu harganya itu mahal apa enggak, karena rencana mau makan di Blok M aja. Ada juga loh ini yang jual bubur campur, enak sekali kelihatannya. Nah, di ujung sini itu terdapat semacam balkon ya, untuk kalian bisa melihat pemandangan di sekitar balkon ini. Dan biasanya tempat ini tuh dipakai buat spot foto-foto ya. Di sini terlihat suasana di bawah atau di sekitar jembatan ini. Dan di sebelah sini juga ada semacam danau atau waduk ya, tapi terlihat bersih sih, gak ada sampah-sampah gitu. Nah, sekarang saya mau lanjut ya ke stasiun MRT. Dari sini turun dulu. Dan di sini juga masih ada ya yang menjual makanan. Ternyata banyak sekali loh jual makanan di sini. Jadi cocok buat kalian yang pengen jalan-jalan aja naik LRT atau naik MRT. Ke sini buat makan-makan. Nah, untuk turun ke bawah, saya memilih untuk naik lift aja karena udah capek. Tadi di LRT sudah berdiri, sekarang masih jalan lumayan jauh lagi buat ke stasiun MRT. Nah, dari sini tuh ada semacam koridor ya, untuk ke stasiun KRL dan MRT. Dan ini tuh ada bagian-bagian yang terbuka. Jadi ketika saat nanti ada hujan, ya bisa kehujanan. Jadi tempat ini tuh masih dalam tahap penyempurnaan ya. Jadi untuk tanaman-tanaman di sekitarnya itu belum pada tumbuh. Masih baru pada ditanamin. Nah, sebelum masuk ke stasiun KRL-nya, saya ketemu mesin untuk aktivasi kartu ya. Jadi sekalian aja kartu yang tadi nggak bisa saya pakai itu diaktifasi aja di sini.
Ini letaknya sebelum masuk ke stasiun KRL ya. Nah, sekarang untuk ke stasiun MRT-nya itu harus melalui stasiun KRL. Cuman kalau ngetap kartu di sini, nanti untuk keluarnya cuman terpotong Rp1. Itu info MRT. dari masnya yang jaga seperti itu. Nah, ini adalah stasiun KRL-nya. Kita masih harus jalan terus ya, lumayan jauh. Tadi saya nggak hitung ya berapa menit jalan dari stasiun Dukuh Atas ke stasiun MRT. Cuman untuk naik LRT-nya tadi dari stasiun Bekasi Barat ke Dukuh Atas itu kurang lebih 40 menit. Cuman untuk jalan kaki yang dari stasiun LRT Dukuh Atas sampai MRT itu tadi lupa menghitung. Nah, ini udah keluar dari stasiun KRL ya. Masih jalan lagi untuk menuju ke stasiun MRT-nya. Nah, di sini kita melewati lorong yang kanan kirinya itu ada lukisan mural yang bagus ya. Nah, untuk ke stasiun MRT kita ambil yang ke arah kanan. Nah, di sebelah kanan itu sepertinya untuk yang pakai eskalator atau tangga ya. Saya mau yang pakai lift aja untuk turun ke bawah. Nah, ini adalah liftnya untuk turun ke bawah. Nah, di zebra cross yang kelihatan itu tuh ini ya, yang dulu pernah viral ya, yang Citayam Fashion Week. Cuman sekarang sudah sepi. Nah, ini adalah stasiun MRT-nya. Untuk stasiun MRT saya nggak videoin ya perjalanan saya naik MRT ke Blok M. Ini saya sudah kembali lagi ke stasiun Dukuh Atas tadi dari stasiun MRT Blok M. Nah, ini adalah sekitar stasiun LRT Dukuh Atas. Di sini lengkap ya, ada musolanya, ada toiletnya, ada juga ruangan untuk ibu menyusui. Tangganya ada yang tangga eskalator atau tangga biasa. Toiletnya juga terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Ada di sebelah kanan dan kiri lorong. Nah, ini adalah rute-rute LRT Cibubur Line dan Bekasi Line ya. Tempat menunggunya itu sama aja, tapi nanti diinfokan mana yang kereta ke Harjamukti Cibubur atau ke Jatimulya Bekasi. Nah, ini saya sudah sampai ke Revo Mall lagi ya.
Jadi tadi perjalanan sekitar 40 menit. Untuk bayar parkirnya tadi sekitar jam setengah 11 sampai jam 4 kurang itu 21.000 parkir di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.